Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Raga Gilang, dan di sini saya akan menjelaskan dan memberikan step-step untuk codingan dari video analisis sebelumnya. Jadi pertama-tama kita harus mengimport sebuah modul. Modulnya itu adalah NumPy, Pandas, Matplotlib, dan atau pyplotnya, dan juga linear regressionnya, modelnya. Jadi pertama kita bisa mengimport NumPy asmp pandas std. Untuk eskalanya kita hanya bisa menggunakan from. Jadi kita itu mencari dari eskalanya di from, dari sklearn dot modul linear modelnya. Kita bisa mengimport sebuah linear. Kita bisa mencet run dulu, dan jika ada error berarti penulisannya ada yang salah atau tidak, modul-modulnya belum diinstal. Lalu kedua, kita akan membaca dari CSP-nya. Kita bisa lihat bahwa si CSP-nya itu ada di kiri, student score CSP. Jadi kita bisa membaca df sama dengan data frame-nya itu adalah pd.read CSP, buka kurung, lalu nama filenya yaitu student score. Jika semisalnya filenya salah, kita bisa membuat exception, dimana jika filenya hilang atau tidak ditemukan, kita bisa membuat print, yaitu file tidak ditemukan. Maka semisalnya ada yang salah di sini, kita akan lihat bahwa si outputnya itu akan memprint file tidak ditemukan. Berarti filenya ada yang salah, kalau tidak penamaan salah, filenya hilang, dan sebagainya. Lalu jika benar, maka tidak akan memprint sebuah print error gitu. Lalu kita bisa melihat dulu bagaimana isi dari data frame ini dengan printdf. Dan bisa dilihat bahwa jika misalnya ada titik koma, si data frame-nya itu belum benar. Tapi kalau sudah menjadi kolom-kolom berarti sudah. Untuk itu kita bisa membuat data dik. Jadi data dik sama dengan pd dot df titik df to dictionary df to dic, dimana si oriennya itu sama dengan record. Dan jika kita print di sini menjadi data dictionary, maka bisa dilihat hasilnya itu adalah horse score, dan horse sebagainya. Berarti ini sudah hampir selesai. Lalu kita bisa menulis selanjutnya, yaitu untuk men-split data yang titik koma itu. Berarti kita bisa men-split data aja. Nah, dengan lalu bikin list, kita buka aja. Kita bisa enter aja. Lalu kita tulis row, atau kalau mau Indonesianya mah barisan. Barisannya itu adalah barisan sama dengan df. Kita bisa menulis kolomnya. Bisa lihat bahwa kolomnya itu adalah horse. Lalu kita bisa meng-split
dengan splitnya itu adalah memakai koma. Lalu kita bisa memakai looping, yaitu for barisan in split data di. Maka kita bisa melihat bahwa di split datanya sepertinya ada yang salah. Maka akan bisa dilihat bahwa hasilnya itu adalah ini, si file-filenya. Lalu setelah ini kita bisa membuat data frame-nya langsung. Karena data frame-nya itu udah belum selesai dari sini, maka kita bisa mulai lagi dari si bawah, yaitu data frame-nya. df dengan pd dot data frame, di mana si data frame-nya itu datanya adalah split data, dan si kolomnya sama dengan kolom itu sebelumnya kolomnya bisa ke kolom. Sebelumnya saya skip sebuah step-step, jadi kita bisa ke atas lagi dan kita bisa menulis kolom sama dengan kita bisa membuat aja langsung, yaitu kolomnya itu adalah for dan score. For, jadi kita itu harus membuat listnya dulu untuk sebuah kolomnya, for dan for. Bisa ditulis saja di sini menjadi df lagi, dan kita lihat bahwa sifatnya sudah selesai tuh. Namun di sini sebuah numeriknya itu bukan numerik, tapi ini teh numerik string. Jadi string dengan buatan angka, jadi jika dihitung dengan main maka tidak akan berfungsi atau error. Jadi selanjutnya, jika semisalnya bagaimana cara mengetahui bahwa skor itu numerik apa enggak, kita bisa aja di sini min sama dengan np.min. Nunpi bukan angka min, terus kita bisa membuka dari datanya itu adalah df, dimana si listnya itu mengambil yang skornya. Bisa dilihat bahwa di bawah tuh tipe error, yaitu si stringnya itu nggak bisa dinumerikin. Jadi sebelumnya jika ada yang error begitu, dimana errornya itu adalah tipe error, kita bisa merubah sebuah kolomnya itu menjadi string. Untuk itu kita bisa menggerakkan df kolom sama dengan df, kita bisa ulangi lagi kolomnya sama dengan bukan sama dengan, tapi titik as type.
kelas tipe, lalu kita bisa buka kurung float, dan jika kita enter maka si skornya akan menjadi titik, yaitu menjadi float. Lalu di bawahnya juga tidak akan ada error. Lalu yang selanjutnya kita akan membuat main dari si main ini. Pertama-tama kita tulis dulu main ini untuk mencari main value. Lalu kedua, kita karena ini adalah rata-rata, kita bisa menggunakan plot histogram. Jadi pertama kita akan membuat fix size nya dulu, plt, yaitu kita mengambil dari modul atas plt dot fix size. Ya kita bisa menggunakan kayak 5 aja. Bukan fix size tapi figur. Sepertinya ada yang typo. Apa ya? Jadi salah penulisan, harusnya kita figur dulu. Kalau kita bisa menggunakan figur fix size sama dengan, yaitu kita bisa menggunakan 8, 5 aja. Lalu kita enter, maka akan terjadi seperti ini. Berarti sudah benar. Lalu untuk keduanya kita bisa menggunakan plt dot fix, dimana si histogramnya itu adalah x nya itu adalah df dimana x nya itu adalah hour. Jadi untuk mengetahui berapa jamnya. Lalu si y nya adalah lalu si y nya bisa kita menggunakan size, bukan size tapi jam dan skor. Binnya kita bisa menggunakan binnya 15. Skor itu 30 nya. Lalu bisa dilihat bahwa beginilah hasilnya. Karena kita mengambil dari 15 maka begini. Lalu kita bisa menggunakan colornya itu sky blue, atau kalau mau mah orange, tapi orange itu jelek sih. Nah, sky blue aja. Kesalahan pemula.
bukan hor tapi harusnya jadi skor. Nah, lalu dari sini kita bisa menggunakan sebuah rata-rata, yaitu kita line. Dimana si axp line-nya itu adalah si min value. Kita bisa menggunakan line stylenya itu colornya warna merah. Lupa koma. Line width untuk berapa besarnya si line-nya itu sama dengan 2 aja. Tuh. Ya, gak tau kenapa sih stylenya gak jalan, tapi untuk sekarang mah kita bisa membuat garisnya aja dulu. Kalau bisa kita buat plt.legend untuk memberikan apapun yang ada di atas ini. Legendnya tidak ada kalau belum mau dibikin labelnya, jadi kita pertama ya selanjutnya kita akan membuat di sini label. Label sama dengan di atasnya itu adalah score. Lalu di bawah kita bisa menggunakan kita bisa aja maka kita lihat di atas kanan akan ada bacaan ini, karena label itu dikarenakan plt legend. Jika tidak ada maka tidak ada. Lalu jika ingin diperbagus kita bisa menggunakan di sini rata-rata, yaitu
memakai format. Kita bisa memasukkan main value, dimana sih main value-nya itu kita tambahkan float 2f. Maka kita akan lihat bahwa rata-ratanya itu adalah 51480. Lalu kita bisa lihat bahwa ini adalah hasil dari yang video kemarin. Jika ingin di stylekan, maka kita akan bisa menulis di sini style. Tapi gak tahu kenapa gak jalan terus. Ya mungkin saya akan memfixnya lagi, tapi untuk sekarang kita bisa lihat bahwa berikut ada step. Pertama bikin dulu min value-nya, lalu kita membuat figur-figur size-nya yaitu 8-5, dimana x-nya itu 8, di atasnya 5. Lalu kita bisa menggunakan template histogram, dimana si x-nya itu adalah df score, data frame-nya score. Bin-nya itu berarti seberapa besarnya, berarti kita pakai 15 saja, color-nya sky blue atau apapun yang kalian suka. Lalu add the color untuk sisi-sisi, mewarnai sisi-sisinya, dan labelnya itu adalah score. Dan ASCII lainnya itu adalah rata-ratanya, jadi kita memakai value dari rata-rata untuk membuat garis merah yang di tengah itu. Lalu sekarang kita akan menggunakan linear regression. Kita dimana si x-nya itu adalah jamnya dan y-nya itu ada skornya. Tapi sebelumnya kita harus menggunakan dulu mengimport sebuah model. Jadi kita tulis model, yaitu variabelnya sama dengan linear regression. Ada regression linear. Lalu kita harus mengfit dot model, dimana si fitnya itu adalah x dan y. Harusnya fit model fit, bukan model fit model dot fit, karena si modelnya itu memakai atributnya itu adalah fit, dimana parameternya itu adalah x dan y. Membuat sebuah prediksi dari x dan y, dimana x-nya itu adalah nilai independen dan dimana skornya itu adalah nilai independen dan x-nya itu adalah dependent.
kita bisa menggunakan Y, kita bisa membuat variabel atau apapun lah, kita bisa prediksi dengan itu, kita bisa membuat X. Jadi pertama kita bisa bikin figurnya dulu, figure size 8 dan 6. Berarti aman-aman aja ini. Hanya saja kita kurang yang namanya ini. Kalau si pandasnya itu kita memakai 2 dimensi, makanya kita harus memakai double bracket ini. Lalu di bawah kita bisa melihat bahwa arrow-nya itu adalah fixed size. Padahal tidak yang aneh. Bisa lanjut aja ke kedua, yaitu kita bisa memakai plt.load, dimana si itu adalah X dan Y. Sebelumnya kita membuat dulu scatter untuk sebuah titiknya. Dimana si X nya itu adalah jam hour. Itu kita bisa mengangkat X saja. Lalu Y nya adalah Y. Kita bisa lihat bahwa Y nya itu ada di atas sini, df score. Lalu kita bisa menggunakan color blue. Dan si labelnya kita bisa menulis datanya. Score. Lalu sepertinya PLT figurnya itu tidak perlu, karena sudah ada model di sini. Bisa dilihat bahwa berikut adalah plot tanpa garis regresi. Kita bisa menambahkan regresinya, yaitu di sini di plot, dimana si ininya itu adalah si X nya itu adalah hour, dan si Y nya itu tidak memakai Y, tapi kita memakai Y prediksi. Bisa memakai warna merah. Dan kita bisa menamai labelnya itu regresi. Dikarenakan ini ada yang salah, yaitu yang salahnya itu adalah meskipun kita menulisnya prediksi, tidak ada prediksinya, jadi model predik, yaitu predik X nya, maka bisa dilihat bahwa garisnya akan lurus lagi. Lalu untuk memperindah bisa memakai PLT legend untuk memberitahu apa yang warna itu biru dan merah tuh, untuk mengetahui apa berfungsinya.
kita menggunakan PLT show untuk menampilkan tanpa ada nama-nama di atas. Yang di atas pun sama. Setelah melakukan apapun, kita harus menulis plt.show. Maka dari itu kita mendapatkan sebuah analisa di mana si rata-ratanya itu dari semua mahasiswa dari 24 tuh 51, dan regresi di mana si nilai itu sangat berpengaruh terhadap waktu yang ditempuh mereka. Dan juga jika mau, kita bisa menambahkan label-label yang selanjutnya, itu bisa plt.xlabel, dimana si labelnya itu jam ditempuh. Di bawah maka ada, dan juga di kanan kita bisa, untuk di kanannya kita bisa label, dimana di kirinya itu adalah skor. Maka selesai sudah si regresi ini. Di atas pun kita bisa menambahkan juga sebuah PLT X dan Y. Dan jika kita lihat bahwa frekuensi dan skornya itu ada sama. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin tidak terlalu teliti dan juga ada kesalahan banyak, karena jujur saja ilmu ini benar-benar mendadak dan tidak ada waktu untuk bisa disebut mempelajari lebih detail. Maka dari itu mohon maaf jika ada kesalahan dalam coding ini. Bisa di komen aja kalau ada yang salah. Maka dari itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.